Selamat malam, selamat datang di podcast 033 Wira Pratama. Selamat datang, hari ini kedatangan seseorang yang luar biasa sekali. Kalau menurut saya ya kan, Babinsa. Babinsa itu ujung tombaknya TNI Angkatan Darat pada saat ini. Karena paling dekat dengan masyarakat ya. Benar. Jadi sebelum jauh-jauh ke depan kita ngobrol panjang lebar, kayaknya alangkah baiknya nih Pak Babin memperkenalkan diri, mungkin bersama dengan masyarakatnya juga. Bisa Pak Babin? Boleh Pak. Monggo silahkan. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nanda Diugo, pangkat Persan 2, NRP 3108 0300 69 1289. Saya Babinsa Koramil 04 Letung, Kodim 0318 Natuna, Korem 033 Wira Pratama. Oke, mantap sekali. Ini masyarakatnya ini bisa diperkenalkan Pak? Bisa Pak? Nah, monggo silakan Pak. Selamat malam. Saya dari Letung. Agak didekatkan nggak apa-apa, nggak usah tegang banget. Kita ini ngobrol biasa. Kita ngobrol biasa ini Pak ya. Selamat malam Pak. Nah, saya dari warga Letung. Yang pertama kali tenaga diri saya Samsul Bahri. Saya sebagai petugas RT di PT 01 Tunjuk. Oh, oke. RW 01 Tunjuk, 01 Tunjuk, Desa Landak. Oh, usia Bapak berapa nih Pak sekarang? Sudah mencapai 47 Pak. Oh, berarti nggak salah saya manggil Bapak ya. Takutnya saya salah nih, nanti jadi gak enak ya kalau salah ya kan. Terus ini satu lagi, silakan Bapak memperkenalkan diri, monggo. Selamat malam, nama saya Rusdikon, anggota masyarakat 01. Warganya Pak ini. Terus RT 01, Ah. RW 01. Iya, iya. Desa Landak. Satu-satu Pak ya. Satu-satu. Semoga Bapak hidupnya jadi yang nomor 1 juga. Amin. Iya. Jadi gini Pak, kami kan dari Dinas Penerangan Angkatan Darat ya kan. Kalau di formasi Korem itu disebut dengan Penrem ya. Mungkin Pak Babinsa udah paham itu, tapi Bapak mungkin belum, makanya kami perlu rasa untuk sampaikan. Nah, kemudian 2 hari belakangan ini nih Pak ya kan, kita kan dapat berita yang cukup viral ya. Menurut saya itu berita besar terkait adanya ditemukan barang yang terdampar di tepi pantai di kampung bapak-bapak ini, kemudian diidentifikasi atau dicurigai atau bahkan mungkin sudah dibuktikan ternyata adalah kokain atau barang terlarang ya. Itu kami menjadi merasa sedikit tergelitik. Kira-kira bagaimana sih awal mula ceritanya? Jadi kalau boleh tahu nih, awal mulanya bagaimana? Siapa yang mau menceritakan paling awal ini? Penemunya siapa ini? Pak Rusdikon. Jadi gimana nih Pak? Coba diceritain Pak. Seru nih. Kayaknya seru. Pertama saya cari barang bekas gitu. Oh, jadi pagi itu Bapak, pagi atau siang tuh Pak? Pagi. Pagi ya? Oke. Ya. Pagi Bapak mencari barang-barang bekas di tepi pantai. Di tepi pantai. Ya. Jadi jalan cari barang bekas tuh kan. Jadi ketengok tuh barang tuh. Iya. Sebuah tas warna hitam. Iya. Agak mencurigakan. Saya tengok. Jadi kok barangnya ini mencurigakan kan? Apa pula nih bilang kan? Bentuknya seperti apa tuh Pak waktu itu? Itu bentuknya seperti karung. Kayak sarung tinju tuh. Oh, mungkin kayak samsak gitu ya. Oh, samsak. Kayak tas gitu ya. Kayak tas yang pakai sleting yang bulat tuh Pak ya. Terus. Jadi dia terbuka, saya tengok barang tuh kok rapi betul bungkusnya kan. Di dalamnya. Di dalam. Itu posisi sudah kebuka tuh ya? Udah kebuka. Oke, terus? Jadi pas pula Pak RT ada di depan rumah dia. Jadi saya panggil. Oke. Pak RT sini dulu. Jadi pas dia mau turun ke peri, turun ke peri, jadi turun barang apa ini Pak RT? Kok mencurigakan ya? Iya. Tolong tengok. Jadi saya kasih, oh ini barang
mungkin barang apa ini ya. Jadi kalau begitu mencurigakan, kita naikkan. Oh iya, ya iya. kan? Jadi dari bawah itu kita taikkan di jembatan. Nah, di jembatan itu tengok barang tuh. Iya. Nah, jadi Pak Kadus lewat Pak Kadus. Lewat juga, jadi secara kebetulan. Ini jadi- belum ada cerita lapor-lapor nih ya. Kebetulan Pak RT datang. Kebetulan lagi Pak Kasun datang. Tepat banget tuh waktunya, betul loh. Istimewa sekali ya. Jadi Terus datang Pak Kasun, bantu juga. Pak Kadus, jadi tengok Pak Kadus apa ini barang. Nah, jadi tengok oh, barang ini mencurigakan. Iya. Jadi tolong gimana caranya, bilang kan. Jadi Iya. ente langsung telepon Babinsa. Oh gitu. Ah. Jadi Pak RT-nya kebetulan Bapak di situ terpikir karena itu curiga nih ya kan. Ya, karena mencurigai. Saya langsung menelpon Pak Bisa. Pak Babinsa. Kita langsung datang. Jadi temu cepat, lapor cepat. Iya. Bener nih. Terjadi lah ini ya kan. Iya, jadi dipanggil lagi jadi bilang sama Pak Kadus, tolong panggil Pak Kades. Oke. Jadi dijemput Pak Kadesnya. Oh, kalau Pak Kades dipanggil memang ya. Dipanggil. Oke. Jadi datang. Datang. Duluan datang Pak. Pak Bapak Babin, Babinsa. Pak Babin dulu datang. Iya. Kemudian Pak Lurah dijemput, Pak Kades dijemput datang. Jadi sama-sama masyarakat. Oh sama masyarakat udah ramai juga ya. Udah ramai. Itu berarti penemuan barang itu saat itu tuh ya cukup menjadi perhatian warga. Iya. Banyak saksinya lah ya. Banyak saksinya. Jadi wah kalau lapor Pak Babinsa, mungkin kalau datang Pak Babinsa semakin ramai ya kan. Iya. Pak Babinsa ini menarik perhatian. Jadi gini, oke lah, sementara seperti itu cerita awalnya Pak ya. Kita tanya dulu ke Pak Babinsa ini gimana ceritanya. Pak Babinsa terima laporan itu pada saat itu posisi Pak Babinsa lagi apa? Nah, pada saat itu saya sedang bersihkan perkarangan rumah sebentar kan, mau tidur karena rumah persiapan mau pergi ke kantor seperti itu. Oh iya. Pada saat itu ditelepon. Itu hari apa itu Pak? Hari Jumat. Hari Jumat ya. Tanggal 1. Oh iya iya. Tanggal 1 hari Jumat. Terus. Pada saat itu ditelepon oleh Pak RT. Nah, jadi sebagai Babinsa, dari situ saya tanggap langsung saya ke TKP gitu, langsung ke tempat kejadian seperti itu. Jadi Pak RT ngomong apa waktu itu? Nah, dibilang dia, Pak Babinsa tolong merapat ke desa sebentar, di sini kami ada menemukan barang sesuatu yang mencurigakan seperti itu. Bentuk apa Pak RT? Saya bilang kan. Iya. Ada bungkusan katanya. Seperti itu. Jadi saya coba kirim foto. Oh sempat udah kirim sempat foto dikirim dulu foto, untuk langsung meyakinkan ya. Meyakinkan lagi kan, langsung saya ke desa tersebut, ke desa Tunjuk itu. Oke. Jadi pada saat Bapak nih sampai di desa, posisinya udah ramai atau bagaimana tuh? Posisi sudah ramai, dan barang itu sudah tergeletak. Tempat juga saya pegang, saya lihat bentuknya ada mereknya lagi kan, mereknya. Setelah itu saya coba baunya, ternyata bau macam sejenis apa namanya itu, lem kayu seperti itu, mungkin karena pada terendam air, mungkin kan ada yang sedikit terendam air. Jadi mungkin ini saya lihat mencurigakan, apa nih kayak barang apa kan. Saya langsung telepon orang pihak polsek seperti itu. Tapi dalam bayangan Pak Babinsa sendiri begitu melihat bentuknya seperti serbuk itu langsung kebayang ke narkoba nggak sih? Sebenarnya tidak. Malah enggak ya? Saya kira itu tepung untuk dempul. Betul. Oh iya. Jadi seperti hal Ada yang sih. biasa. Hal yang biasa. Jadi Ah. yang tahu soal itu mungkin orang narkoba seperti itu. Jadi saya telepon Bribtu Chandra seperti itu. Oh gitu. Nggak artinya gini loh kan Pak Babinsa ini kan curiganya ini justru bukan narkoba ya. Iya, benar. Justru bukan narkoba. Tapi bagaimana kok bisa Pak Babinsa kemudian kok saya kayaknya harus lapor ke polsek nih. Itu gimana tuh? Padahal pencuriganya bukan narkoba nih. Nah, Iya. ini agak menggelitik nih. Gimana ceritanya? Mungkin karena barang yang seperti kan jarang nampak ataupun apa kan barang berbentuk paketan rapi seperti itu. Oh, kepikirannya di situ. Jadi itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Yang bentuknya paketnya itu seperti apa gitu? Petak segi empat, dengan kalau mungkin diperkirakan berapa sekilo per kilonya per paket. Per paketnya tuh kira-kira sekilo. Terus ada Ada tulisan atau apa? Paris France seperti itu. Oh, di situ di depan bagian depannya ya.
kalau nggak salah ada logonya Menara Eiffel. Benar, benar. Seperti itu. Terus di baliknya ada angka. Ada angka juga, ada seperti itu, ada. Oh berarti itu nggak semuanya ada angkanya semua, ya? tidak semua. Oh, berarti ada yang cuma logo, ada yang satunya yang angka. Oh, gitu. Jadi di situ mulai agak berpikir nih, ini kayaknya barang-barang terlarang nih gitu ya. Iya, lagi pula nggak mungkin tepung dempul iya besar serapi begitu bang pakai kan nggak mungkin juga. Mana dikarungin ya kan? Masa iya tepung dipaketin ya kan? Biasanya juga terus warung biasa. akhirnya kepikir nih, mulai agak curiga nih ke arah narkoba, menghubungi Banit narkoba, Banit Reskrim. Oke. Seperti itu. Terus setelah itu apa yang terjadi selanjutnya, Pak Babi? Setelah itu, setelah saya melaporkan kepada Banit Reskrim narkoba itu, langsung berbondong orang itu datang sekitar 4 orang seperti itu. Orang dari Polsek. Oke, Reskrim. Terus minta biar saya cek dulu seperti itu, biar dicek. Sebenarnya kan belum tahu itu barang apa. Iya. Dicek dan dibawa ke kantor Polsek. Jadi saat itu datang 4 orang. Barangnya itu bentuknya masih dalam tas nih. Sudah dikeluarin. Waktu itu ada berapa banyak itu? Pada saat itu yang di situ tuh ada sekitar 25 pack. Dari satu titik. Dari satu titik di dalam tas itu ya, Pak Rusdikon ya. 25 paket. Banyak itu, banyak wah. Banyak. 25 kilo lah kalau satunya 1 kilo ya. Benar. Gampangannya bayangan kita. Itu kemudian dibawa semua. Dibawa semua ke Polsek. Dibawa semua ke Polsek. Cek seperti itu. Terus tindakan polisi waktu itu Pak Babinsa menyertai terus nih? Menyertai, langsung saya mendukung terus monitor terus kan. Memonitor terus. Saya pun ikut gitu. Jadi apa yang dilakukan di kantor Polsek dengan barang itu Pak? Memanggil Pak Dokter, ada dokter situ sama Dokter Suheri. Itu dokternya polisi juga? Bukan, orang tak sipil. Oh berarti dokter umum lah yang kita bilang. Berarti tujuannya untuk memastikan bahwa barang itu. Dan hasil dari pengecekan dari dokter tadi itu dibilang zat aktif. Zat aktif. Jenis kokain. Itu pengujiannya seperti apa dia? Pakai test pack. Oh dia punya alat test pack ya? Tapi belum maksimal tuh. Jadi setelah dibilang zat aktif sejenis kokain, jadi orang Polsek pun langsung menghubungi orang Polres seperti itu. Untuk mendatangkan alat yang lebih akurat gitu ya, lebih akurat lagi memastikan ini jenis apa atau gimana gitu ya. Berarti di test pack zat aktif, kemungkinan narkoba, bahasanya gitulah ya. Kemudian dilaporkanlah tindakan selanjutnya oleh Polsek ke Polres. Setelah itu apa yang terjadi Pak? Dan Polres pun datang membawa alat tersebut dan dicek pakai alat dan akhirnya aktif A1 dinyatakan itu sejenis kokain. Jadi dari Polres dia bawa apa Pak alatnya? Bentuknya seperti apa alatnya? Alat drop apa namanya? Ada cairan. Oh, dengan cairan. Oh, jadi diaduk dalam situ dia. Betul, dengan cairan itu. Terus efeknya setelah diaduk itu apa? Berwarna biru cairan itu. Berubah jadi warna biru itu kalau dilihat katanya kokain. Oke. Berarti secara langsung dinyatakan berdasarkan tes tersebut bahwasanya itu benar-benar barang terlarang kokain. Benar. Oke. Terus setelah terkonfirmasi nih, itu beneran kokain. Pak Babinsa di situ juga terus menyertai proses yang sedang berjalan dari pihak kepolisian juga. Tindakan selanjutnya gimana tuh Pak? Apa cukup seperti itu aja atau gimana? Tidak seperti itu. Saya langsung punya atasan pimpinan, saya benar dan saya. Oh gitu. Dan Ramil. Pertama ke Dan Ramil. Baru masih kita melapor ke Dan Kodim. Waktu tahu itu kokain, kaget nggak? Cukup terkejut. Kaget juga. Karena memang tidak pernah itu di desa kami tidak pernah seperti itu. Jadi kalau di desanya, desa apa tadi Pak? Desa Landak. Desa Landak, Kecamatan Jemaja. Kecamatannya Jemaja. Itu seperti apa sih Pak selama ini kehidupan masyarakatnya? Boleh digambarkan? Pak RT lah mungkin ya, lebih ini ya. Silakan. Kalau di desa kami Pak sekarang ini kebanyakan itu nelayan. Nelayan. Itu kebanyakan semuanya nelayan. Terus pada hari Jumat itu ya seperti rutinitas biasa ya, nggak ada yang aneh atau mungkin malam sebelumnya ada yang aneh Pak? Itu kurang tahu juga Pak, sebenarnya kita dapat itu cuma pagi aja Pak, baru tahu kan. Oh gitu. Terus
Jadi intinya Pak Babinsa sendiri ini analisanya nggak mungkin ya, kecil lah kemungkinan barang itu ada di situ gitu ya. Oke. Jadi Pak Pak, ini pada saat ini, bentar ya Bang. Iya. Pada saat itu barang kokain ini sudah dibawa ke Polres, ke posisi Bapak RT dengan Bapak gimana nih sekarang, Pak Rudi? Apa ikut juga ke Polsek itu dimintai keterangan atau bagaimana? Dipanggil Pak. Dipanggil datang ke kantor Polsek. Takut nggak tuh Pak? Wah. Jujur aja, takut pasti ya, karena yang benar itu bawa yang benar itu aja. Benar. Itu baru paten. itu secara psikologis pasti takut Pak ya kan? Iya. Ya, orang nggak pernah kok Tidak pernah. yang ditemuin beginian. Ini tanyain salah ngomong bahaya gitu ini. Sedangkan binsanya aja terkejut itu. Kokain 25 kilo coba. Aduh. Oke. Udah gitu Pak Babinsa lapor ke Danramil. Kemudian Pak Danramil juga ke Dandim. Pas Intel, habis itu ke Dandim. Respon dari masyarakat setelah itu dilaksanakan penyisiran ya. Benar. Jadi di awal tadi berapa paket? 25 paket dari satu titik. Dari satu titik. Setelah itu dilaporkan, dilaksanakanlah penyisiran. Itu siapa aja yang terlibat di situ, Pak? Sebelum dilakukan penyisiran ada lagi yang menelpon Pak RT 02-nya gitu. Oh, berarti saat itu masih belum dilakukan penyisiran, Belum, udah dapat ya. telepon lagi? Iya, setelah dicek itu langsung warga nengok kan ada di share ke grup desa juga. Kalau apabila mendapatkan benda ini segera laporkan. Iya. Oh, berarti di desa ini punya grup WhatsApp ya? Ada. Bisa. Keren. Lagi juga rupanya desa ini. Desa apa tadi? Kampung Landa. Desa Landa. Iya. Jadi seperti itu. Setelah itu Pak RT 02 yang menemukan secara langsung. Langsung telepon saya. Iya. Langsung diteleponnya saya. Setelah itu saya datang ke TKP gitu. Baru masyarakat saya telepon Babin Kantimas. Sekali lagi Babin Kantimasnya langsung kami suruh adakan penyisiran. Dan setelah itu pun datanglah orang Posal pun datang semua datang. Berarti instansi datang. TNI Polri kemudian TNI yang Polri, berada di situ ikut terlibat dalam kegiatan penyisirannya. Benar seperti itu. Dari hasil penyisiran yang dilaksanakan bersama masyarakat, TNI, Polri, Posal. ada penambahan juga, Pak? Ada penambahan pada saat hari itu juga di sore hari, siang dan sore hari. Perkiraan jam berapa itu sorenya? Jam 15 kacamata sampai jam 6.00. 15 kacamata ini bahasa militer, Pak. Iya. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Jam 3 sore sampai jam 6 sore. Oke. Mendapatkan kurang lebih 11 paket. 11 paket lagi. Kokain lagi, Pak. Kokain lagi. Kokain lagi. Serupa. Sama Persis malah ya. Dalam bentuknya sama juga. tapi tercecer dia. Tercecer. Dengan jarak yang tidak begitu jauh. Oke. 30 sampai 40 meter seperti itu. Itu pada hari Jumat tetap. Hari tanggal 1. Di hari yang sama. Sama hari 25 sama 11. Udah 36, ya kan? 36. Terus ada lagi, Pak, penemuannya? Setelah itu setelah kami laporkan lagi karena itu barang seperti itu, jadi saya dibawa barang itu lagi ke Polsek. Ke Polsek. Untuk diamankan. Iya. Setelah itu hari berikutnya Sabtu. hari Sabtu, Iya. Sabtu mendapatkan sekitar 3 paket. 3 paket lagi. 3 paket lagi. Dari 30 berapa tadi? 25 sama 11 36. Tambah 3 lagi. 23. Oke. Posisinya memang 39. tidak jauh dari rumah Pak RT lagi. Tidak jauh. Tidak jauh lagi. Memang Karena Pak RT. karena mungkin pada saat angin datang, Iya. ombak terbawa ombak, tertimpa sampah, tertimpa pasir, jadi naik lagi dia mungkin seperti itu. Ya. Rumah Bapak RT di samping ada laut, ada pantai Pantai, gitu. tadi. Oh iya. Iya. Terus pada akhirnya seluruh barang itu yang ditemukan berapa paket? Untuk di Jemaja dia ada 39 paket. 39 paket. Ada satu lagi di pulau. Di pulau. Pulau. Berarti totalnya 40 paket. 40 paket. 40 paket lah kurang lebih ya. Dan itu ditemukan di bibir pantai semua, Pak. Menurut Pak Babinsa masih ada lagi nggak kira-kira? Untuk tadi hari inilah khususnya tadi disisir seluruh warga bersama Kapolsek juga, Polsek Rumah Polsek, dan dilaporkan tidak ada penemuan lagi. Tidak ada penemuan lagi. Ini kan Pak, ini rata-rata nih. Paket yang berisi barang terlarang itu ditemukan di bibir pantai. Itu bagaimana keadaan cuaca di malam Jumatnya atau di malam Sabtu itu keadaan cuacanya bagaimana, Pak?
Apa terjadi angin ribut? Dia kemarin tuh hari ribut malam tuh kan. Kencang ribut. Pompong nelayan sampai tenggelam hari itu. Ada yang tenggelam. Tenggelam. Jadi karena itu mungkin si barang ini kemudian sampai ke terbawa. Jadi ya itu tadi ya, berita ini kalau menurut saya sih viral banget karena narkoba, kokain itu termasuk ya sesuatu yang sangat jarang kita temukan di Indonesia, mungkin bahkan, dan itu dalam bentuk yang banyak. iya, dan itu jumlahnya bukan sedikit ya, banyak sekali. Jadi harapan kedepannya Pak Babinsa gimana nih ceritanya kira-kira untuk masyarakat, mungkin untuk pemerintah atau gimana? Karena kan gini ya, pemerintah kita sendiri kan juga sedang dalam program perang terhadap narkoba. Iya betul. Tapi nyatanya kok masih ada penemuan seperti ini nih, gimana nih? Mungkin ada harapan dari Pak Babinsa? Ya, saya selaku Babinsa Desa Landa sudah menghimbau kepada masyarakat supaya jangan, kalau apapun bertemu benda tersebut, agar melaporkan ke pihak yang berwajib ataupun langsung ke saya seperti itu. Nah, karena takutnya disalahgunakan oleh masyarakat kita yang tidak tahu kan. Betul. Dan itu sudah saya sampaikan ke seluruh RT dan RW seperti itu sama masyarakat. Oke. Dari masyarakat bagaimana Pak tanggapannya dengan terjadinya kasus ini, penemuan ini? Ada tanggapan nggak kira-kira dari Bapak? Komentarnya seperti apa? Pak RT mungkin? Mengerikan juga lah. Agak mengerikan. Ya, agak menakutkan juga. Jadi saya pun termasuk juga mengawasi juga di situ. Karena saya lingkungan saya kan. Iya. Takut nanti terdapat pada anak-anak yang tak tahu salah gunakan, dipakai entah dimakan dia kan, entah keracunan apa kan. Jadi saya sekarang memang saya berangkat ke sini pun minta bantu dengan Pak RW. Iya. Tolong awasi. Takut terdapat kalau dapat anak-anak ataupun teman-teman, abang-abang, adik-adik kan, tolong minta dikembalikan kepada yang berpihak. Jadi setelah kejadian ini Pak, penemuan barang ini, apakah ada kegiatan sosialisasi, jadi berkumpul bersama semua masyarakat, jadi memberikan himbauan begitu ya? Ada nggak kira-kira Pak? Di saat ini belum ada kesempatan ya Pak. Belum ada kesempatan. Iya. Sibuk lagi ini dengan keadaan inilah tadi. Sana kemari saya dipanggil terus. Iya, bagaimana kita kan? Bapak mendadak artis nih. Iya. Sudah terkenal ya kan. Dalam waktu singkat jadi mendadak artis ya. Sampai ke sini kan. Tahu juga kami kan boleh sampai ke sini. Tapi bagaimana yang namanya kita tanggung jawab untuk menyelamatkan tamu saya, menyelamatkan keluarga. Luar biasa banget itu Pak, benar. Semoga ya itulah jadi amal ibadah kita Pak ya. Amin. Kita laksanakan pekerjaan kita dengan ikhlas. Dengan Pak Bisa kita sama-sama kerjasama lah. Iya Pak. Bisa kami pun insya Allah sampai saat sekarang sama-sama menjaga itu. Jadi kinerja Pak Babinsa selama ini gimana Pak di sana? Luar biasa. Alhamdulillah. Sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat pastinya. Kami sangat bersyukur. Iya. Adanya Pak Yugo ya di sana. Adanya Bapak Yugo. Kalau dari Pak Rusdikon ada yang mau disampaikan mungkin? Harapan, pesan-pesan atau tanggapan terkait kasus kemarin? Biar kita bisa monitor nih Pak ke depan, ya kan? Silakan Bu. Minta tidak ada lain, tak ada. Yang minta bagi saya ketenangan aja. Oh, ketenangan Pak ya. Jadi kejadian ini jadi gaduh ya Pak ya? Ini, terlalu sibuk nih. Oh gitu. Kita kan masalah ini kan masalah tidak gampang ini kan. Benar ya Pak. Jadi minta saya selesai sampai di sini, udah saya bisa buat aktivitas sendiri. Ya. Mau cari makan untuk anak istri. Jadi banyak kerja kan. Minta itu aja. Jadi intinya kembali ke aktivitas hari-hari. Ya mungkin semuanya pasti ada hikmahnya Pak ya. Tapi di sini kami merasa ya luar biasa. Artinya terjadi hubungan yang baik antara masyarakat dengan aparat TNI maupun Polri, ya kan? Hubungan yang baik itu kemudian efek baik positifnya juga kejadian seperti ini dapat dengan cepat direspon, ya kan? Jadi sebelum yaitu kekhawatiran Pak RT ditemu anak-anak nanti apa kan malah justru bahaya. Jadi hubungan yang baik itu harapannya ke depan kita akan terus terpelihara dengan baik Pak. Jadi sama-sama kita menjaga, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk
keselamatan generasi penerus bangsa kita ke depannya. Ya, sekali, Pak. Jadi mungkin itu aja untuk sesi podcast kita. Ada mau disampaikan lagi mungkin? Ada mau disampaikan, Pak? Silakan. Pesan dan kesan mungkin atau apa? Baik, saya rasa itu aja ya. Terima kasih banyak Pak Babinsa sudah meluangkan waktunya. Saya merasa sungguh terhormat ini Pak Babinsa sebagai ujung tombak mau menyempatkan waktunya. Kami repot-repot ngundang kemari ya kan. Terus kepada Pak RT sama Pak Rusdikon juga. Pak Rusdikon ini saya harapkan ke depan bisa menjadi contoh untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Apabila menemukan hal-hal yang kira-kira mencurigakan, jangan ragu-ragu. Jangan malu-malu, langsung laporan kepada aparat yang berwenang. Mau di situ ketemu Babinsa, mau Babin Kamtibmas, mana yang lebih cepat itu yang terbaik supaya segera bisa diatasi. Ya, terima kasih untuk semuanya. Saya sebenarnya punya sedikit jargon nih Pak. Apa? Jadi jargonnya itu seperti ini. TNI, Polri dan masyarakat bersatu. Apa tuh? Lupa saya. Apa tuh? Tak terkalahkan. Kameramen yang tahu soalnya ya. Kameramen kami, Pak. Jadi TNI, Polri, dan masyarakat bersatu tak terkalahkan. Gimana kira-kira? Hitungan ketiga kita bisa coba? Boleh? Boleh? Coba. Jadi saya kasih contoh sekali lagi. TNI, tangan kanan, Polri, tangan kiri, dan rakyat bersatu tak terkalahkan. Ya? Bareng-bareng ini bisa ya? Boleh. Oke. Persiapan 1, 2, 3. TNI, Polri, dan rakyat bersatu tak terkalahkan. Oke. Kasih jempol masih, tadi masih jempol soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.